Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alias Bandi ingin presentasikan hasil tugas teori portofolio dan analisis investasi dalam dalam analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan Sidomulyo Selaras Tbk. Submateri yang akan saya bahas yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua alasan pemilihan saham, yang ketiga analisis fundamental, dan yang keempat analisis teknikal. Pertama, profil perusahaan. Perusahaan Sidomulyo Selaras Tbk atau disingkat dengan SDMU didirikan pada tanggal 13 Januari tahun 1993 dan memulai kegiatan komersial pada tahun tersebut. Kantor untuk perusahaan Sidomulyo Selaras ini terletak di Jalan Gunung Sahari 3, nomor 12A, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, kegiatan perusahaan Sidomulyo Selaras ini menjalankan usaha dalam bidang jasa transportasi bahan berbahaya dan beracun, yaitu bahan-bahan kimia, minyak, dan gas untuk kebutuhan sektor industri. Kegiatan usaha utama Sidomulyo Selaras adalah bergerak di bidang transportasi, penyimpanan, penyewaan tangki penyimpanan bahan berbahaya dan beracun atau B3, khususnya pada bahan kimia. Dan pada tanggal 28 Juni 2011, perusahaan Sidomulyo Selaras memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham SDMU atau IPO kepada masyarakat sebanyak 237 juta dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 225 per saham. Alasan saya membeli saham pada perusahaan ini. Prospek bisnis perusahaan Sidomulyo Selaras di tahun 2022 berpotensi lebih baik dibanding tahun 2021, seiring perkembangan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Sebagai pembanding, perusahaan Sidomulyo Selaras membukukan pendapatan bersih sebesar 82,62 miliar di tahun 2021. Pendapatan bersih perusahaan Sidomulyo Selaras mencapai sekitar 90,88 miliar jika target maksimal pertumbuhan 10% berhasil direalisasikan atau diterapkan. Pada perusahaan Sidomulyo Selaras membukukan pendapatan bersih sebesar 23,79 miliar di 3 bulan pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 5,22% dibanding realisasi pendapatan bersih pada perusahaan Sidomulyo Selaras sama pada tahun 2021 lalu yang sebesar 2,61 miliar. Dengan demikian, menurut saya dengan telah membaiknya kondisi saat ini dalam penanganan COVID, perusahaan Sidomulyo Selaras memiliki peluang yang besar untuk kedepannya dikarenakan kondisi itu dapat meningkatkan permintaan bahan mentah sehingga dapat memacu permintaan jasa angkutan kimia. Yang ketiga yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan yang terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Yang mana pada akhirnya tujuan analisis fundamental ini yaitu untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu under value atau over value. Sebagaimana yang tertera pada gambar pada PowerPoint ini, yaitu laporan keuangan PT Sidomulyo Selaras pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Sini saya akan membahas earning per share. Yang pertama yaitu laba per saham. Earning per share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar.
Earning per share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per sahamnya. Pada perusahaan Sido Mulyo Selaras menghasilkan EPS sebesar 4 di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 sebesar 25. Yang kedua ada book value. Pada book value, nilai kekayaan bersih perusahaan yang diketahui dari selisih sisa kepemilikan aset dengan liabilities dan aset tidak berwujud dan tertera di laporan keuangan SDM. Pada laporan keuangan perusahaan Sido Mulyo Selaras ini jumlah book value-nya yakni hanya 1 tahun pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 sebesar 7. Di sini kita bisa melihat terdapat penurunan dari perusahaan. Yang ketiga, price earning ratio atau disingkat dengan PAR adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Dan tertera di laporan keuangan pada perusahaan Sido Mulyo Selaras ini jumlah price earning rasionya sebesar 17,49 di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 sebesar 2,81. Berarti di sini adanya kenaikan harga saham dari perusahaan ini. Selanjutnya yaitu price to book value atau PBF. Adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Dan tertera pada laporan keuangan pada perusahaan Sido Mulyo Selaras berjumlah price to book value-nya sebesar 104,41 di tahun 2022 dan pada tahun 2021 sebesar 9,93, yang mana angka tersebut termasuk cukup bagus untuk kategori perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi bahan berbahaya dan beracun, yaitu bahan kimia, minyak, dan gas untuk kebutuhan sektor industri. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Pada laporan keuangan perusahaan Sido Mulyo Selaras disebutkan angka debt to equity ratio sebesar 220,41 di tahun 2022 dan pada tahun 2021 sebesar 21,91. Yang selanjutnya ada return on asset atau ROA. ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menguntungkan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA, berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Dan sebaliknya, jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Dari laporan keuangannya, ROA dari perusahaan Sido Mulyo Selaras sebesar 2,70 di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 ROA-nya adalah sebesar 16,82. Di sini terjadinya penurunan dalam kinerja perusahaan. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. ROE adalah indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Ditinjau dari nilai standar ROE yang baik, yaitu harus di atas nilai 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai ROE dapat dikategorikan baik dan jika nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan tertera di jika nilai ROE berada di bawah 8,32%, berarti nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan yang setara di laporan keuangan dari perusahaan Sido Mulyo Selaras sebesar 556,65% di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 sebesar 354,6%. Di sini terjadi peningkatan ROE di tahun ini, yang mana angka ini termasuk angka yang sangat baik dikarenakan angka yang ada di laporan keuangan melebihi standar ROE.
Dan selanjutnya ada net profit margin atau NPM. NPM adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Bila suatu perusahaan memiliki besaran persentase margin laba bersih atau net profit margin lebih dari 10%, maka sudah dianggap sangat baik. Pada perusahaan Sidomulyo Selaras, angka NPM sebesar 4,94% di tahun 2022 dan pada tahun 2021 sebesar 34,90%. Dan yang selanjutnya, operating profit margin atau OPM. OPM adalah ukuran efisiensi dan efektivitas kinerja operasional perusahaan. Rumus dari OPM yaitu sama dengan EIBIT dibagi pendapatan, yang mana pada laporan keuangannya dari perusahaan Sidomulyo Selaras terdapat sebesar 5% di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 sebesar 22,57%. Selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasar data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya trader mengikuti pola yang terjadi. Misalnya, saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli. Dengan analisa teknikal, kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk transaksi dan kapan waktunya untuk keluar dari pasar dengan jelas. Sebagaimana yang tertera pada gambar ini adalah pergerakan saham pada perusahaan Sidomulyo Selaras. Kesimpulan dari analisis teknikal dari gambar di atas, menurut saya menyimpulkan saya membeli saham di perusahaan ini di saat harganya naik, yang minggu kemarin harga sahamnya sebesar 7.500 per lembar sahamnya dan sekarang menjadi 7.200 per lembarnya. Pada saat itu saya membeli sebanyak 3 lembar saham yang totalnya menjadi 22.500. Saham ini cocok untuk berinvestasi jangka pendek karena pergerakan saham yang sering meningkat namun tidak terlalu sering. Perusahaan ini juga bisa terjangkau bagi mahasiswa karena harganya yang bisa dibilang terjangkau dan memiliki kinerja yang cukup bagus. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.